Hai Random People, jumpa lagi dengan gua Dani di Rapot Random People Talk Show. Hari ini gua ditemenin sama Bang Budiman ya? Budi Hamdani. Oh, Budi Hamdani ya. Mudah-mudahan jadi Budiman deh. Karena di sini ada supermarket namanya Budiman, bukan Iya, ya Bang benar. ya? Amin, diaminin Amin dulu, Pak. ya. Mudah-mudahan bisa. Iya, karena gitu. Budiman tuh fenomenal juga Bang ya. Untuk ukuran kota Padang itu kayaknya cukup Dia punya banyak. namanya Pak Yasmar. Pak Yasmar itu luar biasa juga, bagus. Dia merintis dari susah juga di Bandung di dunia. Tapi kalau Pak Budi ini belum ya? Belum. Belum ada Kita Budiman ya? masih dia? kecil-kecil. Tapi insya Allah Budimannya harus tetap kita pakai lah ya. Amin, amin. Kalau aku panggilnya apa nih? Bang aja? Apa udah? Udah aja lah. Oh, udah ya. ya, lebih ke Minangnya ya. Tapi Uda Budi ini memang asli orang dari ini, dari Asli orang Padang, ya. lahir di Padang, besar di Padang, sempat tinggal di Bandung beberapa bulan. Karena otaknya ini Bandung mindset, ITB mindset gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ketemu orang di luar tuh pikir banyak yang menduga sih orang Bandung ya katanya. Kan orang Bandung ya katanya. Karena bawaan kali ya. Iya, iya. Ngomong. Tapi bisa ngomong Sunda gitu, Bang? Nggak bisa. Tapi memang kalau orang di luar Sumatera Barat ya, itu kalau ngomong semua orang dari Sumatera Barat, kalau ada di luar Sumatera Barat itu pasti nggak jauh dari orang mana? Orang Padang ya gitu ya. Nggak ada yang ngomong orang mana? Orang Solok, orang Payakumbuh, nggak ada ya Bang ya? Iya Pak. Kayak aku juga pertama kali datang ke Padang ini, apa namanya? Ini loh, mikirnya ditanya nih sama orang, orang mana? Orang Padang ya? Bukan. Orang Solok. Orang mana? Orang Payakumbuh. Terus aku tanya, bedanya apa sih? Kata dia. Iya Pak, kalau nama daerah asalnya beda-beda. Tapi kalau nanya suku, Minang, ya mungkin semua Minang gitu loh. Iya, makanya jadi kalau di luar itu memang pasti yang paling gampang orang ngomongnya Padang pasti ya. Itu makanya kemarin si pemerintah pakai slogan Taste of Padang untuk branding pariwisata Sumbar. Padahal kan Sumbar itu kan nggak Padang aja. Iya. Cuman yang keluar brandingnya Taste of Padang. Itu banyak perdebatan juga tentang itu ya. Tapi sebenarnya terbukti seperti yang Abang bilang tadi kan. Kalau Abang di luar kemana-mana pasti orang mana orang Padang. Padahal dari Solo. Orang Padang padahal dari Payakumbuh kan. Iya. Nah, jadi di luar itu ternyata emang lebih laku dijual tuh Padangnya gitu. Enggak paham kami ini yang di luar dari kota Sumatera Barat ini. Iya, Enggak paham benar. yang ya Solok, Payakumbuh, Batu Sangkar tuh emang kita enggak paham. Itu tandanya Memang istrinya bukan orang Padang tuh. Ah bukan. Tapi semenjak di sini jadi paham Iya, gitu loh. harus. Karena udah Iya, 3-4 tahun jadi paham gitu loh. Akhirnya paham juga, oh ternyata berbeda-beda. Padang. Tapi luar biasa emang di Padang ini. Nah Bang Budi sekarang, Uda Budi ini sekarang apa nih kegiatan nih? Sekarang ya keliling-keliling aja sih. Keliling aja. Iya, keliling ya sambil bisnis jalan juga alhamdulillah. Tadi aku sempat Abang sebutin, Abang ada Bandung-Bandung yaitu ITB. Emang Abang punya masalah Cerita apa tadi dengan ya. ITB ini? Cerita lagi ya. Iya. Aduh. Tapi ya itulah membawa hikmah juga akhirnya kan, membawa harapan. Jadi dari kecil itu saya itu juara kelas terus Pak. SD juara 1, SMP juara 1 terus. SMA nggak ada juara-juaranya, tapi memang sudah punya cita-cita kecil itu kalau mau kuliah itu kuliahnya di ITB. Oh di ITB. Kenapa dulu ya? Iya. Pokoknya dulu saya lihat senior-senior teman-teman banyak kalau orang yang nggak ITB punya gitu. cita-cita tuh Bang, dari SMA mau kuliah pun kadang-kadang ngikut aja gitu. Iya. Nah, tapi kalau Abang udah punya konsep pengen kuliah di ITB, berarti ada hal yang mempengaruhi kali ya? Iya gitu, kita melihat memang jaringan di ITB bagus, lulusannya hebat-hebat, dan memang tamatan ITB akan selalu terpakai kerja di tempat-tempat yang keren. Nah itu tuh, gue menjadi passion, jadi cita-cita awal. Karena cita-citanya kayak gue harus kerja di BUMN yang gede gitu kan, biar keren kan. Tapi akhirnya tercapai tuh waktu itu di Bandung? Enggak Pak. Oh enggak. Aduh, masa-masa sulit lah itu Pak. Tapi alhamdulillah itu jadi titik nol, titik balik juga kan. Orang pernah ngelewatin masa-masa itu ya. Nah karena nggak masuk dari situ, jadi ngapain tuh waktu itu akhirnya? Ya jadi karena cita-cita pengen ITB, kita nggak lulus dan terus coba lagi nih. Sebenarnya saya nggak patah semangat sih Pak.
tetap pengen coba nih tahun berikutnya. Oh, tahun yang kedua ikut lagi. Ya, pengen coba dan sudah mempersiapkan semuanya Pak, udah belajar, udah pokoknya rajin lah mempersiapkan diri itu di belakang. Ke kampus nggak masuk nih, kan saya udah masuk di kampus Teknik Unan nih. Di sini. Ya, tapi saya nggak ke kampus, tapi di rumah belajar. Belajar itu persiapan keduanya tahun berikutnya. Jadi udah diterima kampus di Unan, cuma waktu itu mungkin masih berpikir tahun ke depannya harus ke ITB, jadi ini lebih konsen di belajar untuk tes. Jadi udah nyiapin dan saya yakin banget, punya keyakinan saya bisa lulus. Saya tempat saya di sana pasti udah mimpi gitu loh. Tapi akhirnya karena orang tua inilah masalah biaya tidak ada, juga waktu itu kakak-kakak masih ada kuliah, jadi akhirnya orang tua manggil saya bilang, percuma kamu ikut tes lagi, kalau kamu pun nanti lulus ya nggak bisa biayain. Ya Bang. Waduh Pak. Oh jadi yang tahun kedua nggak sempat ikut tes? Nggak jadi akhirnya Pak, karena udah duit buat bayar apa namanya biaya untuk ikut tes itu kan ada bayar waktu itu 75.000 nggak salah. Nggak ada duit Pak, orang tua nggak ngasih gitu. Nah waktu itu stres saya sih, stres karena sudah mempersiapkan diri tapi ternyata nggak bisa, dan itu akhirnya jadi dendam. Jadi itu 75.000 itu orang tua nggak bisa kasih. Boleh tahu kira-kira, maaf ya mungkin apa orang tua kesulitan dalam arti ini atau punya anaknya banyak atau apa? Jadi orang tua sebenarnya kita dilahirkan di keluarga yang cukup lah, tapi memang tahun-tahun 96, 97, 98 itu kan krisis moneter ya. Jadi mungkin orang tua terdampak, jadi emang secara finansial akhirnya susah. Dan memang kakak-kakak ada yang masih kuliah kan. Jadi biaya tinggi. Nah, jadi kalau saya nambah lagi kuliah di luar pasti akan ada biaya-biaya lain kan. Dan orang tua udah angkat tangan duluan, saya nggak sanggup. Dulu berapa bersaudara? 8 orang. Oh 8 orang. Udah yang ke? 7. Oh 7. Banyak berarti ya produksinya dulu ya. Orang lama Pak. Orang lama ya. Emang gitu ya. Nah setelah itu akhirnya yang selanjutnya abang kan nggak jadi nih. Di mana tadi? ITB. Ya. Jadi abang akhirnya ngelanjutin di Unan. Ya akhirnya menerima takdir untuk kuliah di Unan, ya udah jalanin kuliah di Unan. Tapi dalam proses menjalani itu akhirnya punya dendam-dendam kecil di kehidupan ini, bahwasanya aduh nggak enak banget nggak punya duit gitu ya, kayaknya gue harus punya duit ya, gue harus make something nih. Akhirnya mikir how to make money tiap hari gitu Pak. Mana cara dapetin uang ya. Akhirnya saya jualan barang bekas Pak. Itu bisnis pertama kali yang dilakukan? Waktu itu saya mikir apa yang bisa saya jadiin uang ya. Jadi waktu itu di rumah itu memang banyak koran bekas, banyak kardus bekas. Oh, mungkin di keluarga si ayah tuh termasuk orang yang boros kalau berbelanja gitu Pak. Jadi kadang banyak apalah barang-barang rongsokan gitu di gudang. Di rumah. Saya bersihin semua, saya jualin Pak. Keenakan, dapat duit. Jadi akhirnya saya ngumpulin kardus itu sampai ke rumah-rumah teman. Oh, jadi itulah awalnya. Jadi sampai ngumpulin kardus, koran-koran. Tempat mulai dari sana gitu. Terus akhirnya belajar sama teman yang udah duluan bisnis, dia nggak kuliah tapi dia jualan. Kalau zaman-zaman saya tuh dulu jual radio buat anak-anak kos gitu ya. Radio kecil-kecil gitu ya. Itu handphone baru-baru mulai sih, belum populer lah, baru 1-2 orang yang punya handphone kan. Tahun-tahun 98 itu Pak. Itu sambil kuliah sambil bisnis? Kuliah. Itu modal awalnya dulu dari mana? Apa dari awal? Ada modal apa Pak? Jadi modal relasi aja, modal jualan misalnya nih. Ada teman mau cariin radio. Kan saya orang Padang, teman-teman di daerah kebanyakan dari Solo, Payakumbuh, Pariaman. Udah cariin jual ya. Saya kadang karena nggak punya darah bisnis. Ya dijual, kan darah misalnya nih 100.000, ya udah saya jual 100.000 juga Pak. Iya, udah. Kalau Minang kan terkenal darah bisnis. Iya, tahu juga. Cuman di keluarga memang nggak ada yang bisa. Keluarga nggak ada yang jadi bisnis. Ngambil 100.000 jual 100.000 juga. Berarti itu aja ya, amal aja ya. Kadang ngerasa gini Pak, nggak tega. Kita jual ke teman, kadang ngerasa kalau naikin harga tuh kadang ngerasa gini tipu teman gitu ya. Masa gue dapat 100, gue jual 150, merasa menipu gitu kan. Padahal kita memang bisnis harusnya kan gitu ya. Iya ada keuntungannya ya. Iya, tapi nggak tega, nggak bisa gitu karena emang orangnya gimana ya, friendly, saya suka banyak teman kan, jadi nggak enak kan gitu kan. Tapi itu berlangsung terus dan transaksinya jalan. Ada mau beli motor, dan nggak ada untungnya itu. Nggak ada untungnya. Saya berpikir waktu itu kalau saya bantu temannya, mungkin teman ada yang ngasih nanti 10.000, 20.000 atau dikasih apa lah gitu ya. Ternyata enggak, pada saya juga nggak berani minta Pak.
Nah, jadi akhirnya itu, tapi itu tetap saya jalanin dan terus saya ingat itu masa-masa itu ada di Radio Susi jual beli barang online gitu, lewat telepon Pak. Jadi kita Barang telepon bekas. apa Enggak, aja barang acum dijual, aja. apa aja bekas ya apa aja. Jadi kita telepon ke radionya, nanti kita umumkan di sana, saya ada barang ini mau dijual gitu kan, kasih nomor telepon. Nah itu efektif juga waktu itu. Saya belajar pertama kali iseng-iseng aja karena suka dengan radio kan. Jualan di sana Pak, saya pertama ada aja yang dijualin. Mas saya masih ingat tuh radio bekasnya saya jual juga tuh. Jadi apa sih di rumah yang bisa jadi jual duit saya jual. Tapi begitu terjadi transaksi itu happy-nya luar biasa. Oh, Nah itu udah mulai dapat untung tuh. Udah iya, mulai ngambil untung karena bukan iya, sama kawan lagi iya. ya. Akhirnya ada aja. Akhirnya punya teman yang bukan jadi stok saya. Ini saya bantu jualin lewat radio dan itu efektif Pak. Tapi ternyata memang jualan itu kita harus berpromo, harus menjangkau banyak orang untuk jualan. Nah dari sana hanya iseng-iseng ada aja terus transaksi Pak. Saya buktiin itu setiap saya berhasil masuk ke Susinya, nelfon itu kayak antrian tuh Pak, harus cepat-cepatan tuh Pak. Begitu Kita telepon, segera bagian telepon. menjual, kita mempromosikan barang di situ ya. Iya. Oh. Ada yang barang saya punya, ada yang barang teman Orang. saya jualin, dan itu alhamdulillah tiap minggu tuh ada transaksi. Nah itu yang pertama dapat duit. Nah tapi sebenarnya sebelum itu saya juga udah hobi komputer. Saya sudah jadi teknisi komputer keliling juga, tapi buat bantuin teman-teman aja Pak. Basicnya apa nih Bang? Udah ini. Saya Ini apa hobi aja komputer? hobi apa? aja sih Hobi sebenarnya. aja. Iya. Oh kebawa dari kakak sebenarnya, kakak saya yang paling tua itu memang di Widyaloka. Oh iya, Jadi tahu emang- aku Widyaloka itu. Nasional juga Widyaloka Nah, itu. jadi belajar dari dia kan sering dibawain komputer ke rumah. Jadi sering ngoprak-ngaprik lah, belajar. Oh begini caranya. Dulu suka main game kan, main Digger, main Pac-Man kan. Iya iya iya. Kalau komputernya rusak kan nggak bisa main. Jadi akal-akalin gimana supaya hidup kan. Akhirnya hidup, balik main. Kayak gitu deh awal-awal tuh. Masih pakai XT 286, 386. Jadi sambil ada jualan, benerin komputer juga. Iya. Itu masih kuliah juga. Kuliah Pak, hobi aja Pak. Senang ngoprak-ngaprik. Apalagi kalau yang minta tolong tuh cewek Pak, senang banget. Nggak usah dibayar juga datang ya ke rumahnya Ya langsung. emang saya nggak masang tarif. Artinya selama itu saya melakukan aktivitas teknisi komputer itu hanya mencari pengalaman dan menolong orang. Jadi senang melihat orang senang Pak. Jadi bantuin orang, orang senang, kita lebih senang lagi Pak. Kadang Tapi nggak emang apa-apa niatnya mulia lah ya berarti Ida ya dari awal. Iya. Ya. Maksudnya tuh kayak nggak berpikir money oriented juga seperti tadi yang disampaikan iya. uang tadi. Sebenarnya kan gitu kita loh. pengen cari duit nih, tapi memang nggak kepikiran harus minta duit itu. Kayaknya juga gimana ya, belum dapat caranya itu. Belum kebayang gimana caranya. Jadi sampai akhirnya waktu itu ada bantu kakaknya teman, dia baru buka rumah sakit di Pekanbaru di daerah Duri. Dia butuh komputer. Nah teman ini ingat saya kalau saya karena saya udah sering kan teknisi bantuin teman-teman komputer. Nah waktu itu pesan nih butuh komputer 3 unit, minta dipasangin ke sono. Ya saya nggak punya duit, ya dikasih duit duluan Pak. Jadi mau belanja sama Dikasih dia sama kasih cash, dia. si cash duitnya saya. Ini kan saya beliin barang-barang, saya rakitin, ya saya anterin ke sana, saya pasangin. Nah pulang-pulang kan duitnya lebih tuh Pak, saya kasih lebih duitnya. Sama abangnya yang dokter yang punya rumah saya. Oh nggak boleh, ini kan kamu bisnis ya. Kamu harus ambil untung katanya. Dikasih saya duit dari sana tuh 5 juta ya salah itu tuh. Gede juga rasanya waktu itu. Wah itu tuh, waduh luar biasa Pak, happy banget. Wah. Tapi rasa dapat dari ini yang jadi- sebelum yang dapat 5 juta tadi itu kerja kayak sukarela aja. Sukarela aja. Sukarela Pak. aja bantu temen ya. Iya. Dia mau ngasih syukur. Iya, ya enggak apa-apa. Ada juga yang nggak pengertian nggak dikasih Ya juga. paling diajak traktir aja kayak gitu. Diajak Sih. makan Iya, atau ada ya? senang banget sih. Oh. Jadi filosofi kerja awal bisnisnya itu begitu ya, hanya Iya. untuk menyenangkan hati juga, menyenangkan Iya. orang lain ya. Kita senang mengerjakan suatu tantangan, barang rusak kita jadikan baik gitu ya. Kalau di luar misalnya dia harus bayar 1 juta sama kita nggak bayar apa-apa kan senang banget Pak, happy. Saya merasa itu sebuah prestasi gitu. Lalu kalau buat keluar lu kena bias gitu Bener, kan. bener. Cuma gini aja kok urusannya gue bisa gitu. Tapi udah nggak ngerasa rugi tuh waktu itu? Nggak kepikiran rugi Pak. Nggak kepikiran senang aja. Pokoknya udah bantu orang senang aja. Udah bawaan orok kali ya Pak ya, hobinya kayak gitu. Nah tapi ternyata secara nggak sadar ternyata mungkin jiwa-jiwa sifat seperti itulah yang membawa rezeki-rezeki ini datang berikutnya Iya, Pak. ngalir ya akhirnya. Iya. Sama aja kayak kita nyumbang lah ya, akan datang kembali Nah ya. ternyata itu hukum alam Pak. Saya belajar juga akhirnya dia pengalaman sendiri. Saya flashback ke belakang, oh ternyata proses yang gue jalani berat juga. Tapi ternyata alhamdulillah itu mungkin yang mendatangkan
rezeki ya. Akhirnya orang tahu, akhirnya orang manggil kita, orang ingat kita selalu Iya, akhirnya. iya. Kalau apa-apa cari si Udi aja, kita sama Udi aja. Karena positif udah ya. Iya. Dia bisa ngerjain istilah kasarnya nggak dibayar tadi. Iya. Apalagi kalau yang dibayar gitu kira-kira Iya. mungkin dia akan Jadi berbuat lebih akhirnya baik lagi. dapat duit gitu. dari Pekanbaru itu, dari itu akhirnya traktir teman-teman sekampus gitu. Nah akhirnya terkenal tuh, jadi oh nih si Udi dapat project nih jadi pengusaha komputer sekarang. Iya, iya. Tapi itu jadi ini gak sih? Maksud aku itu di anak kuliahan yang udah bisa menghasilkan uang tuh jadi kebanggaan gak sih Waduh, waktu itu suatu hal yang gimana ya rasanya waktu itu. Pokoknya bisa traktir teman sekampus itu, sekelas itu keren banget rasanya. Iya, aku pun waktu dengar cerita itu merasa dengan anak yang masih kuliah bisa punya duit, bisa traktir kawan-kawan tuh 5 juta itu kan kalau makan di kampus mungkin udah banyak banget makanannya ya. Iya, jadi alhamdulillah jadi akhirnya iklan juga di radio, tetap iklan. Akhirnya kita punya produk sendiri, mulai stok barang gitu kan ya. Stok barang, jualin, alhamdulillah ngalir terus, dapat terus. Itu terus tuh sampai akhirnya lulus kuliah. Sampai lulus kuliah. Zaman kuliah tuh asiknya gini Pak, jadi akhirnya teman-teman sekampus udah ke kita. Terus yang jurusan lain ke kita juga, ada anak sastra, anak hukum, anak fisip, anak ekonomi, butuh apa-apa ke kita. Sampai dosen juga. Terkenal lah di kampus ya berarti ya. Dosennya beli komputer ke kita juga. Jadi komputer di kampus ditata tahu usahanya, beli komputer juga sama kita. Gitu. Jadi akhir komputer kampus tuh data-data semua kita yang tahu. Jadi basically akhirnya yang pertama itu di komputer ya berarti ya, bisnisnya ya. Sampai akhirnya itu di komputer. lulus. Nah, abang ini kan dari awal cerita bisnis nih. Ada nggak abang pernah melewati masa yang abang bekerja sama orang? Ya sempat kerja sebentar, jadi waktu kuliah itu akhirnya lulus kuliah, alhamdulillah. Sempat ragu itu tuh untuk nerusin kuliah apa. Karena kan abang bisnis dari gitu kampus kan. yang ternama juga di Indonesia kan, di Kota Padang kan negeri juga tuh. Ya, benar. Kan mungkin kalau dari orang tua maunya mungkin ya anaknya kerja di Ya perusahaan. jadi karena ingat gitu. pesan orang tua pengennya anaknya S1. Ya udah saya selesaiin kuliah, alhamdulillah wisuda walaupun 6 tahun ya di teknik, alhamdulillah lah, Pak. Nggak lama-lama amat lah 6 Iya. tahun. Itu nggak kepikiran tuh Pak ngambil ijazah, ngambil transkrip nilai juga nggak. Karena udah Disuruh- kasihkan bisnis kali waktu itu ya. Tapi kepikiran kerja juga akhirnya karena melihat teman-teman udah mulai kerja di mana, ada yang kerja di Pertamina, ada yang kerja di BUMN lain kan, di bank. Lihat, aduh keren banget ya. Padahal, waduh, kayaknya gue nggak kalah amat. Iya. Pengen juga coba kerja. Ya akhirnya iseng lah ditawarin kerja di Statika, jadi ngurusin batching plan untuk peletakan batu pertama waktu itu di bandara Minangkabau. Sempat kerja di sana 4 bulan, tapi akhirnya mikir dapat duitnya segini, kerjanya berat, mending gue bisnis gitu kan. Oh jadi 4 Karena bulan? udah punya pengalaman dapat duit banyak Iya kan. benar. Tapi waktu itu 4 bulan nih bang? Kerja Hanya 4 bulan karena nggak sanggup, karena kerjanya lembur terus, gajinya cuma 1,7. Iya. Tambah-tambah lembur palingnya dapat 300-400, ya cuma 2,1. Capek Pak. Saya udah biasa dapat duit bulanan 15 juta, 20 juta. Dari bisnis kan. Itulah akhirnya memutuskan untuk Jadi pikir kayaknya nggak cocok sama gua nih. Nah dari situ keluar bisnis berkembang nggak bang? Alhamdulillah, jadi waktu itu akhirnya saya sempat Pekanbaru. Pekanbaru juga diajak teman sih. Ada waktu itu teman buka usaha fotokopi, jadi marketing jualan mesin fotokopi. Oh jual mesin fotokopinya? Ya teman yang merintis bisnisnya, saya diajak, ya saya ikut lah. Main Pekanbaru sambil target saya sebenarnya cari lingkungan baru aja. Cari peluang baru aja di sana, yang penting merantau dulu lah, jalan dulu lah walaupun dekat-dekat kan. Baru akhirnya saya emang door to door marketingin itu fotokopi. Mesin fotokopinya? Serok, jualan serok. Kan mesin fotokopi itu lumayan mahal ya setelah Mahal. Jadi target kita tuh memang toko-toko atau usaha-usaha pinggir jalan yang dekat kampus yang jualan fotokopi. Jadi kita nawarin maintenance fotokopi sama jualan mesin fotokopi. Sama Dan spare jualnya ini part-nya sistemnya jualnya jual sewa gitu bisa Pak. Jadi dia nggak perlu bayar full di depan, kadang sistem sewa aja, atau kita per lembar kertas bagi hasil bisa juga. Oh iya, ada hitungannya di mesin itu ya ada ya. Ada konternya kan. Jadi nanti yang segala macam spare part juga nanti dari ini ya, ada drumnya Nah, itu atau saya apa segala jabanin tuh macamnya. Pak, lebih kurang berapa bulan itu keliling. Jadi akhirnya itu keliling Pekanbaru, saya jadi kenal area Pekanbaru, jadi tahu kan jalan-jalan ini semua saya tahu. Jadi banyak teman juga Pak. Teman. Jadi dari sana itu akhirnya saya ada waktu luang, saya cari nih pengusaha-pengusaha komputer. Di Pekanbaru. Iya.
kenalan, cari ini siapa sih pengusaha yang gede kan baru, siapa sih pengusaha bekasnya siapa, cariin Pak. Jadiin teman, diajakin. Ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi. Pokoknya nambah teman lah. Nah dari sana akhirnya saya dapat jaringan, ada teman yang biasa ngimpor dari Singapura, dari Malaysia. Apanya itu Bang? Alat-alat komputer? Barang-barang bekas komputer. Nah itu ternyata gede untungnya Pak. Dari sana ya? Iya Pak, jadi akhirnya saya ikut nimbrung nih. Teman dia mau ngimpor 1 kontainer tapi duitnya kurang, ya udah saya setengahnya saya ambil deh, saya bayar cash sama dia. Jadi saya dikasih harga modal. Itu masih di Pekanbaru tuh ya? Bukan baru Pak, masih ngurusin fotokopi. Ikut invest nih Pak. Padahal teman baru kenal Pak, deg-degan juga sebenarnya Pak. Iya. Karena duit ditaruh waktu itu 20 jutaan. Dapat setengah kontainer saya. Tapi nggak langsung datang, barangnya titip dulu, dia proses dulu, paling nanti 2 minggu atau 3 minggu baru datang. Ini udah 3 minggu nggak datang-datang, masuk minggu keempat. Agak cemas-cemas juga ya? Duitnya hilang atau gimana ini. Tapi emang kita udah desain, artinya kita tahu rumahnya di mana, orang di mana, keluarganya gimana. Tapi pernah nggak ada pengalaman buruk waktu berbisnis dah? Artinya yang kira-kira, kan biasanya kalau kita suka denger nih ya, pebisnis nih ada yang dibohongin, ada yang kena apa gitu ya, ada yang ditipu gitu. Kalau menurut saya Pak, itu wajib hukumnya Pak. Nah, iya. Karena kan pebisnis yang kuat tuh yang udah sempet kena badai lah ya mungkin ya. Ada pengalamannya Pak, luar biasa Pak. Kita perlu denger nih, karena kita kan mungkin ada pebisnis yang mau, kadang kalau orang nggak kuat bisnis tuh baru kena hantam nggak laku berapa bulan dia akhirnya bubar. Tapi kalau pebisnis yang bagus sih menurut aku yang udah mungkin udah hancur turun naik lagi, hancur turun bolak balik. Iya di sana sih sebenarnya ujian pengusaha di sana. Iya. Dan menurut saya sih by riset semua orang merasakannya. Semua pengusaha yang sukses itu pasti ada pengalaman. Menurut saya kayak gitu. Kalau dengar-dengar ceritanya. Iya. Kalau di saya sudah mencapai titik puncak, udah punya tabungan, sudah mau nikah waktu itu kan. Nah sebelum nikah itu saya ditawarin project, saya pikir wah ini rezeki orang mau nikah nih gitu kan. Ya udah ikut deh saya proyek, saya modalin nih project teman di Payakumbuh. Nikah nih bulan madu, terus pulang dari nikah udah enak lah, udah kebayang nih nanti gua pulang bulan madu, ini duitnya cair, gua udah nambah, untung nih sekian nih gitu kan ya. Nggak taunya pulang-pulang itu Pak, ini duitnya nggak cair, ini udah sebulan 2 bulan, ya saya urusin lagi kelamaan, ternyata fiktif Pak, bohong Pak, dibohongin Pak, dan duitnya nggak tanggung-tanggung, itu tuh saya habis sampai 250 juta Pak. Nah waktu itu semua duit saya habisin ke sana, jadi akhirnya saya minus Pak. Karena udah berhitung bakal dapat untung besar ya. Saya udah ngebayangin nih akan ada profit margin sekian gitu kan. Nah taunya saya ditipu, itu project fiktif, jadi barang saya kasih ke dia ternyata jual lagi barangnya, dia dapat cash, duitnya dipakai buat yang lain sama dia. Dan itu ya ponakan wali kota lagi kan di Payakumbuh kan. Kursi susah juga waktu itu. Jadi akhirnya saya pada titik nol lagi, malah saya akhirnya utang-utang mana-mana untuk bisa survive di dalam menjalankan bisnis. Jadi akhirnya saya kehabisan barang, kehabisan modal, stres. Udah, aduh Pak, itu titik puncaknya. Saya pikir itu memang masa-masa kelam banget selama 6 bulan saya menjalaninya. Sempat ngurus ke kepolisian, orangnya sempat ditahan. Saya tuh sempat nekat mau bunuh dia juga. Karena ya semua yang saya rintis selama ini sejak kuliah hilang, habis, malah minus Pak. Akhirnya untuk bisa bertahan saya minjam-minjam juga Pak. Apalagi udah punya istri lagi ya. Iya Pak, jadi waktu itu Pak, ya untung udah punya istri Pak. Oh udah untung malah dia? Untung Pak, kalau nggak punya istri saya pasti bunuh waktu itu Pak. Karena kesel ya Pak. Waktu itu saya udah siapin parang, mau cari orang, saya udah gelap lah, mau karena stres ya Pak. Pikirnya aduh kacau ini, gua harus selesai sama dia. Pas saya mau pergi Pak, mau lihat istri lagi hamil kan. Aduh, kalau dia yang mati, gue masuk penjara. Kalau gue yang mati, anak gue jadi yatim. Pusing. Atau kalau nggak bapaknya lagi di kantor, di penjara. Aduh, nggak mungkin. Akhirnya nggak jadi Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak udah gelap mata saya itu Pak. Nah itu aduh Pak, benar-benar Pak. Akhirnya banyak belajar saya dari sana Pak. Ketemulah saya ilmu ikhlas akhirnya Pak. Di sana saya akhirnya belajar ikhlas. Saya udah urus segala macam cara saya udah polisi, udah pakai pengacara, udah ini segala macam, tapi emang duit saya nggak balik. Orangnya sempat masuk penjara. Masuk penjara akhirnya saya cabut laporan, saya bebasin dia dari segala macamnya. Waktu itu selain abang ada orang lain yang kena? Ada juga. Memang dia emang penipu ulung, emang banyak yang kena juga Pak.
Saya udah bilang sama dia, ya udah kamu baik-baik, kamu urus anak istri. Saya nggak mikirin utang lagi. Dia udah sempat masuk penjara, tapi abang cabut laporan, Iya. sehingga dia Ya, selesai. udah selesai. Oke, terus dari dia sendiri waktu itu ada enggak? Ya, dia sempat kasih mobilnya ke saya, mobil Jimmy waktu itu. Tapi nilai mobilnya cuma 20 jutaan kan. Jauh di bawah itu ya? Iya. Sementara saya juga ngurus unitnya segala macam udah habis puluhan juta juga. Nah, di sana akhirnya saya belajar ilmu ikhlas. Akhirnya ya keluarganya datang minta, ya anak-anak juga kecil-kecil kasihan, ya udah saya pikir udah lepas lah, habis lah. Abang Saya relain aja. ikhlasin, nggak mikir itu lagi, fokus ke bisnis saja, Pak. Oke, dah. Poinnya tadi yang ikhlas tadi itu sebenarnya. Gimana dapat poin bisa ilmu ikhlas itu? Maksudnya di titik akhirnya ikhlas Kalau tuh. menurut saya ini sebuah perjalanan spiritual sih Pak ya. Mungkin ini petunjuk dari Allah juga memberikan hidayahnya kepada hambanya ya. Di sana itu akhirnya saya belajar bahwa saya gini. Saya udah segala daya upaya sudah saya kerahkan Nah. untuk bisa mendapatkan uang saya lagi gitu. Gak tidur saya Pak. Rata-rata saya tidur hanya 2 jam 3 jam Pak ngurus Selalu kepikiran terus ya di saat itu. kepikiran terus Pak. Mau tidur pikiran itu, bangun tidur kepikiran itu lagi Iya, Pak. benar. Kerja terganggu Pak. Saya ngabisin waktu bolak-balik Payakumbuh ngurusin dia Pak. Semuanya Pak. Dan pasti effortnya hanya untuk itu ya. Untuk yang lain pasti waktu itu mungkin dikesampingkan ya. Ada Kesampingkan masalah akhirnya. lain, Benar. kerjaan lain mungkin ya. Itu saya akhirnya juga pergi ke Ustadz minta petunjuk ini gimana. Saya temuin juga toko-toko di Padang untuk berkonsultasi ini gimana caranya. Jangan juga minta bantuan buat saya apa yang bisa saya ini kan. Saya temui Pak Basi Jabar, saya temui Bu Tina yang punya Aqua, saya temui orang apa namanya yang punya Mitsubishi kan suka Fajar. Belajar dari sana akhirnya Pak. Akhirnya begitu saya ketemu Pak Basi Jabar yang punya Singa, kamu masih untung, saya dulu tinggal kolor aja kan. Masih ya, bisa kamu nih gitu ya. Ternyata dengar cerita mereka, aduh lebih sedih lagi mereka menjalani Pak. Pengusaha itu emang udah senior lebih besar. Kayak Bu Tina Hatta Setuju ya, yang punya aku itu Pak. Dia bilang dia sempat habis semuanya, suaminya meninggal, dia di pengadilan, di ini segala macam. Habis semua katanya. Lebih parah lagi dia punya anak kecil-kecil segala macam. Ini Budi masih bisa nih katanya, masih untung nggak apa, semangat terus, fokus gitu. Ya dapat masukan lah dari orang-orang positif hebat. ya. Ketemu, kita perlu kadang belajar dari orang yang hebat. Tapi memang ya satu yang aku tadi tanya itu memang semua pengusaha sukses itu pasti pernah mendapatkan Ya satu makanya titik saya yang bilang saya setuju sekali Iya. karena saya temuin orang-orang itu dan saya tanyakan, saya minta yang saya punya masalah gini apa bisa bantu nggak? Nah mereka cerita nanti akan ada jalannya. Penting kamu akhirnya ikhlas gitu. Iya. Udah kamu fokus kerja aja. Ya itulah. Ya akhirnya saya belajar, oh benar juga ya. Ya akhirnya pelan-pelan belajar ngikhlasin. Ya, ikhlasin tuh gimana Pak ya? Hanya kita sama Allah aja yang tahu Pak. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pokoknya begitu kita udah ikhlas, plong, habis semua. Benar. Jadi tidurnya bisa enak. Benar. Kenyang. Ya itulah bangunnya untuk pun mencapai segar, keikhlasan gitu. itu yang kadang-kadang kita merasa kayak kita ada kita harusnya rugi, kita harusnya bisa ini, harusnya Aduh, itu. Kadang-kadang prosesnya luar biasa, begitu Pak. mungkin udah ikhlas itu kayaknya ya hilang gitu aja, ya udahlah. Kayak Abang tadi cerita, ya udahlah gue 250 juta itu ada yang 1 M mungkin kayaknya Iya, masih Pak. untung lah gue Di 2,5 zaman saya kira-kira. itu rasanya udah apa-apa udah mau beli rumah juga waktu itu kan Pak. Iya, bener Bang. Nah jadi alhamdulillah Pak, pelajaran spiritual saya setelah saya ikhlas, alhamdulillah proyek tuh nggak ada habis-habisnya Pak. Malah Allah ganti sampai 2 kali lipat Pak. Saya akhirnya dapat punya tabungan 400 juta. Dari situ ya. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah ilmu ikhlas itu Pak. Kalau saya nggak ikhlas mungkin nggak bisa ngurus proyek. Malah nambah terpuruk mungkin ya waktu Terpuruk. itu ya. Nah, saya punya pengalaman juga teman yang sama, Pak. Ditipu oleh orang yang sama, teman Yang saya. tadi, yang Ya, sama yang tadi juga. sama-sama kena tipu nih, karena yang ditipu bukan saya aja, beberapa teman. Nah, teman yang satu ini, Pak. Waduh, Pak, kasihan sih saya sebenarnya dia, Pak. Sama dengan saya, apa yang saya alami dia alami. Dia juga stres, terpuruk, trauma. Tiap hari ngurusin itu sampai berantem sama istri, berantem sama keluarga. Karena itu. Tapi dia nggak bangkit-bangkit, jadi dia nggak ikhlas-ikhlas. Begitu saya sudah bilang saya ikhlas nggak ngurusin lagi, saya ketemu lagi tahun berikutnya sama dia masih ngebahas itu, masih stres gitu segala macam. Tapi dia juga terbatas kemampuan. Akhirnya terpuruk dia sampai sehabis-habisnya. Sampai sehabis-habisnya ya, nggak bisa bangkit lagi ya dia. Iya, sampai mau cerai sama istri kasih. Oh,
sampai habis. Saya udah bilang, Bang udahlah Bang, nggak usah pikirin itu, fokus aja bisnis Bang, ikhlasin aja. Tapi dia nggak bisa nerima mungkin ya. Akhirnya dia datang, bantu dong saya duit 1 juta buat sekolah anak. Udah saya kasih. Iya, akhirnya malah jadi tambah terpuruk deh. Terpuruk. Saya belajar juga akhir dari dia kan. Aduh kalau gua ikutin terus kayak dia, gua juga bakal stres. Gua merasakan kok apa yang dia rasakan. Saya stres juga kok. Ya tiba-tiba punya duit Pak, terus tiba hilang semua, malah hutang yang tinggal. Dia udah berpikir bisa digunakan buat apa gitu ya. Iya, kita udah punya planning ini kan, apalagi saya baru punya rumah tangga tuh. Udah planning mau beli ini, rumah beli ini. mungkin, punya apa iya. Persiapan punya Pengembangan baby, usaha segala macam kan. Aduh Pak. Masya Allah Pak. Tapi itu masa itu udah dilewatin ya Bang. Pengalaman luar biasa Pak. Tapi kalau diminta balik ke sana nggak sanggup sih. Serius Pak. Momen-momen yang paling berat dalam hidup itu Pak. Tapi momen berat itu kan akhirnya diceritakan jadi ilmu juga. Maksudnya jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu kadang-kadang yang mengecewakan tuh kayak tadi cerita yang sekolah apa segala macam tuh, begitu kita ceritakan ulang itu kayak jadi cerita yang bukan menggetirkan lagi gitu loh Bang. Jadi kayak menjadikan kayak kita mau loncat tuh, ini pijakan kita buat loncat. Bisa alhamdulillah berada pada titik ini, jadi mengalami proses seperti itu, dan saya pikir itu titik balik yang luar biasa juga. Belajar ilmu ikhlas, jadi akhirnya sekarang kalau kehilangan duit 1 juta udah biasa aja sih Pak. Setuju. Ya maksudnya bukan biasa aja, artinya Maksudnya sudah punya jauh ilmunya lebih, lah. iya. Punya Karena ilmunya bagaimana sudah pernah mengalami yang lebih berat ya. Yang penting berilmu pertama supaya kita nggak kena tipu. Yang kedua, walaupun memang kita akhirnya kena, kita harus tahu mau ngapain. Nah, sekarang ada bisnis apa lagi Bang selain yang tadi Abang cerita? Ada. Ya sebenarnya perjalanan bisnis saya banyak sih Pak, udah macam-macam sih. Sekarang hampir yang tiap masih tahun ada? itu selalu saya bikin bisnis baru Pak, karena memang nggak bisa diam dan memang suka tantangan. Nah, kalau cerita dulu itu nyambi-nyambi saya pernah di bisnis batu bara, pernah juga saya jadi manajer di perusahaan batu bara yang awalnya cuma bantu-bantu orang cariin rental mobil. Di Sumatera Barat? Di Padang Pak. Di Padang. Ada teman dari Jakarta datang, dia tuh pengusaha untuk suplai semen Padang. Dia cari rental mobil 4x4 waktu itu. Kan di Padang susah cari waktu itu Pak. Saya dapat lah teman yang bisa rentalin, tapi syaratnya harus saya yang bawa. Karena mobil ke-4 kan mahal, jadi nggak mau lepas mobilnya. Saya kan jadi supir, saya temenin ke Sulawesi Selatan. Jadi cerita-cerita di jalan segala macam. Akhirnya tahu tujuannya, ternyata dia ini mau survei lokasi tambang. Nah pertama sama dia, terus kedua ada bawa bos dari Jakarta gitu kan. Ada investor gede lah. Cina, tapi orang kaya Pak, orang udah lama di Indonesia juga kan. Dekat-dekat, cerita dekat, ya akhirnya saya dilamar jadi manajernya. Bapak ini ya bantu-bantu kami dong untuk ngurusin ini segala macam gitu kan. Ya itu saya juga cerita gara-gara ini. Jadi waktu itu mungkin nggak ada persediaan bawa duit ke lapangan, karena ya orang kaya nggak bawa cash juga kan ya. Tiba-tiba di lapangan di hutan itu kan butuh uang cash apa-apa kan, nggak bisa transfer segala macam kan. Akhirnya saya bantuin, kebetulan memang saya bawa duit cash. Saya talangin semua kebutuhannya Pak. Si bosnya jadi nggak enak hati, aduh gimana ya ini duit Pak Udi kepake tuh, duit Pak Udi kepake. Akhirnya saya ditawarin jadi manajer Pak, bantu kita lah Pak, manajer segala macamnya. Jadi akhirnya saya ngurusin bisnis tambang Pak selama hampir 2 tahun. Jadi mulai dari nol, dari survei, ngurusin izin-izin segala macam. Akhirnya waktu itu kan dia punya koneksi dari Cina langsung, dari ada BUMN di Cina yang mau invest di Indonesia di Padang. Ya akhirnya alhamdulillah lah dapat ilmu tambang juga, udah habis duit 7 miliar Pak. TTT bengek segala macamnya lah udah dijabanin semua Pak. Akhirnya saya jadi sempat malang melintang di dunia tambang. Saya tuh ada tamu dari India, dari Australia, dari Korea pernah, dari dari Eropa waktu itu ya, Eropa nggak ada kayak saya. Ya itulah, dapat tamu-tamu yang dia pikir yang punya tambang tuh saya. Kalau mau cari tambang di Sumatera Barat tanya Pak Udi, dia punya izin KP gitu, kuasa penambangan. Nah sempat punya itu Pak. Jadi bolak-balik Jakarta. Udah dapat fasilitas yang tinggi lah kalau kita jadi kelas manajer tambang kan. Nah udah saya jabanin tuh Pak. Tapi bisnis komputernya jalan terus. Masih di tetap jalan handphone ya, terus ya. ya. Bang pesanan ini Bang dari hutan itu kan. Di hutan tuh 2 minggu Pak, nggak sehari 2 hari Pak. Masuk kampung-kampung, masuk hutan Pak. Tapi alhamdulillah dapat sinyal terus kan, jadi bisa komunikasi, orderan terima terus. Yang penting bisnis yang pertama yang dulu tetap jalan ya. Iya jangan dulu, jadi dari tambang Pak, terus
sempat ikut franchise juga dulu, pisang hijau, jualan pisang hijau. Terus pernah bisnis cucian mobil juga dulu, kena gempa. Terus bisnis barang-barang bekas, besi bekas pernah juga. Bisnis baju pernah juga. Terus juga ada bisnis agro, saya punya kebun jabon sama jahe Pak, jagung jahe. Itu jabanin juga 2 tahun nih, udah mau panen juga sekarang nih. Terus juga ada bisnis apalagi ya, panahan saya pernah juga Pak, saya jadi vendor panahan di Padang. Panahan? Iya Pak, saya sempat punya data bahwasanya peminat panahan ini tinggi di Sumatera Barat. Ada 800.000 orang kalau yang mau memiliki panahan gitu. Kita nyewain venue-nya itu buat latihan? Sewa juga punya Pak. Indoor, saya bikin venue-nya indoor, jualan alat panahan juga. Masih ada habis sekarang? Alatnya masih ada, cuma venue-nya udah saya tutup. Pokoknya abang ini ada peluang apa, pokoknya masuk lah pokoknya. Nah gitu. itu sebenarnya saya nggak sadar Pak. Hobi aja, passion aja. Akhirnya pokoknya tiap tahun itu saya melakukan perjalanan, selalu melakukan riset ke kota mana aja, kemana aja. Kalau lewat toko, lewat apa sih mikir ini, orang ini bisa seperti ini, bisa untung nggak dia ya? Untungnya apa, seperti apa ya? Jadi akhirnya otak ini otomatis bekerja, menganalisa bisnis yang saya temui di jalanan Pak. Di mana aja, pokok kadang datang dari Facebook, dari apa, pokoknya setiap ada informasi, ini otak nih berpikir secara otomatis Pak. Kayaknya udah auto gitu. Bener, abang tuh tiba-tiba kalau ada sesuatu, mungkin ada yang baru di kota lain, kira-kira abang itu apa bisa nggak ya? Bisa ya, iya. Jadi akhirnya setelah saya tuh ternyata tiap tahun gue bikin bisnis ya, ada aja dibikin ya gitu. Nah, kan kita sharing nih Bang tadi cerita bisnis, dan memang kalau bisnis ini kan menular ya, maksud saya kan kalau kita ngobrol bisnis kadang-kadang orang kita aja ngobrol menular. Nah, setahu saya kan abang ini pernah jadi ketua dari TDA ya, tangan di atas ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bang, TDA itu apa Bang? TDA ya, saya di tahun, kan sering nih Jakarta, hampir tiap tahun saya Jakarta memanfaatkan waktu kosong untuk mencari relasi dan mencari ilmu. Jadi waktu itu Jakarta ketemu saudara yang sudah duluan bergabung di TDA tahun-tahun 2007, 2008. Bercerita lah tentang TDA itu apa, oh begini, orangnya bagus-bagus ya, senang. Jadi selalu ada kelas mentoring juga. Menarik deh, saya tahu itu, tapi saya tahunya di Jakarta waktu itu. Nah, tahun 2012 ada teman yang ngajakin, yang foundernya di Padang, Bang Ulki. Saya bilang, oh ya sudah tahu kok, saya udah bergaul sama Bang di Jakarta. Ternyata di Padang belum ada, kita bikin yuk gabung lah ya. Itulah akhirnya hadir TDA di Padang. Berjalan, waktu awal di Padang saya nggak begitu aktif sih, cuma ikut-ikutan aja. Nah berjalannya waktu, rajin ikut aktivitas TDA. Jadi enaknya di TDA ini Bang, kita itu saling berbagi. Namanya tangan di atas ya, jadi apa aja yang kita punya kita bagi ke orang. Jadi konsep TDA ini, sorry Bang, aku kan nggak begitu paham. Konsepnya ini berbagi apa aja nih, berbagi ilmu, berbagi apa, materi atau apa gitu. Jadi passion di TDA itu kita udah kayak keluarga, keluarga dekat. Jadi butuh apa aja dijabanin, dibantuin Bang. Mau cerita bisnis, kadang malah sampai modal kadang dibantuin juga. Dulu kayak gitu tuh, yang TDA jadul itu sampai begitu Pak, ngumpulin dana untuk bantuin teman-teman. Nah tapi sekarang lebih terarah, kadang-kadang banyak juga scam-scamnya kan. Nah, lebih terarah sih sekarang. TDA ini foundernya orang Padang juga, orang Minang. Yang di Indonesia? Iya, orang Padang di Blok M jualan baju dulu kan, masa-masa susah tahun berapa? 1998 ya, krisis moneter. Baru mulai hadir bisnis online, ada blog apa istilahnya dulu, blogger dulu ya. Nah, dari blogger itu tuh hadirnya. Tapi dia ini nggak cuma untuk anggotanya aja ya, maksudnya TDA ini mungkin mencakup orang-orang di luar, mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial juga Bang? Iya, kita ada beberapa divisi, ada memang divisi sosialnya juga namanya TDA Peduli. Nah di sana kita memang berbagi, kadang bantu bangun masjid, musala, bantu anak yatim, ada juga kayak gitu lah. Itu Bang, banyak ilmu di situ. Iya Bang, gabung Bang. Iya. Tapi kalau bukan orang pengusaha gimana gabungnya tuh Bang? Jadi di lingkungan kita itu nggak harus pengusaha juga. Jadi ini bukan hanya khusus pengusaha nih ya? Oh bukan ya? Jadi ada juga istilahnya amfibi di tempat kita. Sorry Bang, amfibi? Amfibi Bang. Amfibi? Hidup di dua alam Bang. Oh hidup di dua alam. Jadi dia kerja juga. Oh dia kerja juga. Iya. Ada yang memang kerja aja dia PNS, tapi juga ada juga yang memang nggak ada pekerjaan, gabung situ boleh juga untuk belajar di situ ya? Iya.
Gitu Bang. Bang, kalau abang percaya gak sih bang, setiap orang tuh kita nggak bilang, tadi kan abang bilang, saya nggak punya darah bisnis tadi. Apakah setiap orang itu punya kemampuan berbisnis? Nggak? Kan ada yang ngomong saya bukan dari keluarga pebisnis, keluarga karyawan gitu. Nah tapi ternyata bisa gitu. Jadi abang, menurut abang nih, percaya nggak kalau sebenarnya orang itu bisa berbisnis semua atau semuanya enggak? Gini. Jadi bisnis itu antara bisa dan pandai itu beda. Kalau bisa semua orang pasti bisa ya. Ya, tapi tidak semua orang pandai berbisnis. Nah, gitu. Jadi kalau mau bisnis yang penting tahu dulu cara berbisnis. Nah, gitu. Jadi bisa dilatih lah. Memang nggak semua orang berbakat jadi pengusaha, jadi bisnis. Kayak saya nih, saya merasa saya nggak punya bakat di bisnis. Iya. Tapi dilatih. By the time saya belajar, terlatih, alhamdulillah sampai pada titik pencapaian saat ini. Gitu Bang. Oke Bang. Karena di keluarga nggak ada pebisnis juga, nggak ada yang ngajarin juga. Nggak ada pebisnis ya. Iya. Oke, udah Budi, makasih tadi ya informasinya, ceritanya luar biasa ya. Tadi kita udah cerita banyak tentang bisnis dan juga pengalaman hidup dari Udah Budi. Oke, random people ya, mudah-mudahan berguna buat random people yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari apa yang tadi disampaikan dan mudah-mudahan jadi menjadi suatu pembelajaran lah buat kita. Mudah-mudahan berguna buat kita semua karena selalu ada cerita dari orang biasa. Salam random people. Amin. Ya.